Tuh, Salawate. Ini bacaan-bacaan semua nih, tapi dalam bahasa Rusia ya. Ini buku-buku tentang agama Islam, ada Al-Quran juga ya. Privet, hai, jumpa lagi dengan saya, Susan Vladimir, di Rusia dengan cerita-cerita tentang Rusia. Rusia bukan negara komunis lagi, kehidupan beragama berjalan secara harmonis, agama Islam, agama Ortodok maupun agama lainnya hidup berdampingan. Perkembangan Islam di Rusia bisa dikatakan saat ini berkembang dengan pesat. Setidaknya 2 dasawarsa terakhir, secara resmi masjid di Rusia mencapai 6.790 masjid. Tetapi menurut salah satu pakar, data di Rusia setidaknya ada 9.000 masjid. Jika dibandingkan ketika masa kepemimpinan Stalin tahun 1937, masjid di Rusia kira-kira hanya 100 masjid saja. Dengan bertambahnya jumlah masjid di Rusia menandakan bahwa agama Islam di Rusia berkembang dengan pesat. Menurut riset di Pusat Dialog Peradaban Muslim Rusia terdiri dari 3 kelompok. 1. Orang-orang Tatar, Baskir yang menetap di wilayah Volga dan pegunungan Ural. 2. Masyarakat Muslim di Kaukasus Utara. 3. Minoritas Muslim yang tersebar di seluruh Rusia, termasuk Azerbaijan, Kaukasus Utara, Dagestan, Chechnya, dan lain-lain. Walaupun mereka berbeda etnis budaya, namun mereka menggunakan bahasa Rusia untuk bahasa pergaulan, sehingga menyatukan mereka menjadi Islam Rusia. Yang menarik, jika kita menelusuri sejarah dan perkembangan agama Islam di Rusia, penyebaran agama Islam ditemukan dalam peninggalan bangunan yang berupa masjid, salah satunya di kota Moskow. Moskovskaya Historicheskaya Mechit, masjid bersejarah Moskow, adalah masjid tertua yang hingga kini masih terawat sangat baik. Masjid yang terletak di kota Moskow ini di Jalan Tatarskaya Street, tidak jauh dari KBRI Moskow, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Untuk ke masjid ini kita bisa menggunakan transportasi umum, misalnya seperti metro, subway, kereta bawah tanah. Bisa melalui jalur warna hijau, turun di metro Novokuznetskaya, atau jalur warna kuning, metro Tretikovskaya. Sadakah. Ini tulisannya sadakah. Bacanya Sodako kalau kita. Pulangnya enak ke sana, banyak orang situ sepi. oh gitu. Kan bisa putar lagi tuh Mbak. Masjid bersejarah Moskow. Masjid yang dibangun pada tahun 1823, walaupun menurut dokumen pada tahun 1712, di sini sudah ada masjid di pemukiman orang-orang Tatar. Kebakaran pada tahun 1812 menghancurkan masjid bersama dengan bangunan lainnya. Masyarakat Tatar baru bisa mendapat izin pada akhir tahun 1823. Ini ada sejarahnya ya, kita bisa lihat sini ada gambar-gambar daripada masjid ini. Wah, ini nih masjidnya waktu masih kuno dulu tuh. Tuh.
Ini keterangan tentang sejarah daripada masjid ini dalam bahasa Rusia. Pada tahun 1823 ketika Gubernur Dmitri Golitsyn memberikan izin untuk pembangunan masjid tersebut, tetapi bangunan tidak menyerupai masjid. Pada tahun 1881 pada masa pemerintahan Alexander II diizinkan untuk mengubah dengan menara dan kubahnya. Masjid diperluas dengan kapasitasnya bisa menampung 1.500 orang. Dan pada tahun 1915 ditambah lagi bangunan lainnya, dibuka menjadi madrasah. Pada tahun 1939, masjid ini pernah ditutup atas keputusan pemerintah Uni Soviet. Tetapi pada tahun 1991, gedung masjid ini dikembalikan lagi kepada masyarakat sesuai dengan keputusan Dewan Kota Moskow. Tahun berikutnya, masjid dibangun kembali atas biaya Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Moskow. Dan pada tahun 1993, masjid dibuka kembali untuk umum. Masjid bersejarah Moskow di pusat sejarah komunitas Zamaskvorets Tatar dan merupakan masjid tertua di Moskow. Masjid yang memiliki sejarahnya yang sulit sejak pergantian abad 18 hingga 19. Masjid yang mendapatkan izin dengan syarat bangunan tidak memiliki tanda luar masjid dan tidak berbeda dengan rumah biasanya. Memori. Jadi kebayang dulu, Mbak. Tapi dulu nggak sebagus ini ya? Apa gimana? Wah, dulu nggak sebagus ini, warnanya masih coklat pulem itu. Tahu nggak, kafenya itu warnanya kusem hitam, coklat gitu. Nih ya Allah, ini kuartiranya masih begini dari dulu. Dari 20 tahun yang lalu ya? Ya Allah, iya. Kuartir suasananya nggak berubah. Nggak berubah, Mbak. Masjid Sejarah Moskow setiap Jumatnya dipenuhi oleh umat muslim yang ingin sholat Jumat di masjid ini. Nah, teman-teman, di komplek teritorial masjid ini selain masjid di sini juga ada toko. Selain toko makanan halal yang kemarin pernah saya ceritakan di video saya sebelumnya, di sini juga ada kafe makanan halal. Yang di sini kita bisa mencicipi minuman, teh ataupun camilan roti-roti manisnya. Ada tokonya di sini. Nah, teman-teman, di sini di lantai 2-nya ada toko yang dinamakan dengan Toko Barakat. Toko ini dibuka atau diresmikan pada tanggal 20 Januari 2017. Di toko ini menyediakan berbagai macam kosmetik seperti sabun, odol, sampo, krem, parfum, dan lain-lain. Sini ada yang juga baju merupakan muslim. produk-produk halal. Baju muslim. Berapa ini? Ini ada batik juga nih. Baju muslim. Untuk lebaran, Mbak? Beli, Mbak? Kapan makainya? Sudah di ini karantin, nggak boleh pada kumpul-kumpul. Ya cakep nih untuk lebaran ya. Ini juga bagus nih warnanya, sop-sop. Salem gitu ya. Ini baju muslim nih di sini nih. Ini baju muslimnya nih, bagus nih. Tuh. 5.000, Mbak. Oh, 5.000 ya. Ini untuk kepala nih. Ini peci, Mbak, peci, Mbak. Oh, bagus nih peci tuh. Cakep, 450 harganya. Ada Al-Quran juga ya. Di sisi bagian lain dari toko Barakat tersedia beragam buku-buku
mengenai Islam. Dari buku-buku anak, berbagai bacaan doa, tafsir, sejarah, Al-Quran, dan lain-lain. Terkadang terdapat potongan harga atau diskon dari koleksi buku ini. Bagi warga Rusia yang ingin memahami atau memperdalam tentang agama Islam, bisa datang membeli buku-buku di sini. Semua dalam bahasa Rusia. Warna merah. Selain itu, di sini juga tersedia souvenir, sajadah, hiasan-hiasan dinding yang berupa jam dinding, juga hiasan yang bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini bagus nih lukisannya. Masjid bersejarah Moskow yang terletak di Bolshaya Tatarskaya adalah bisa menjadi pusat destinasi wisata religi yang sangat menarik di kota Moskow. Jejak sejarah pemukiman Tatar agama Islam di ibu kota Rusia. Peninggalan sejarah tentang agama Islam di Rusia ditandai dengan masjid bersejarah Moskow, Moskovskaya Historicheskaya Mechit, yang masih berfungsi hingga saat ini. Ini mau ada tarawih ya. Tarawih, jadi di situ dipasang tenda. Di dekat masjid itu dipasang tenda. Udah banyak yang kumpul di sini karena kebanyakan yang kumpul laki-laki ya di sini. Можно два? Hormat. Две, да? Да. Хорошо. Paket nyetu? Apa itu? Paket bini? Пакета нет. Можно? Alhamdulillah. Insya Allah Ramadan barokah. Alhamdulillah. Aku juga mau beli.